Haleluya, puji Tuhan, kembali lagi dengan GPI Film Nanti Mas Menyapa. Di pagi hari ini sama-sama kita datang lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru dalam hidup kita orang percaya, supaya apapun yang kita lakukan, kita kerjakan sepanjang hari ini, firman Tuhan yang menjadi pegangan, menjadi kekuatan dalam hidup kita orang percaya. Firman Tuhan terdapat di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Ini adalah salah satu khotbah Yesus yang ada di bukit pada waktu itu. Di sini Yesus menerangkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya hanya sifat sementara. Jadi semua hal yang dunia tawarkan adalah semuanya hanya bersifat sementara. Di sini firman Tuhan katakan bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jadi yang jadi renungan dalam hidup kita orang percaya bahwa segala sesuatu yang dunia tawarkan itu adalah semuanya hanya sementara. Ada banyak sekarang tawaran-tawaran yang dunia tawarkan dalam hidup kita orang percaya dalam kekristenan, yang membawa hidup kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan, jauh dari persekutuan dengan Allah. Pekerjaan-pekerjaan yang menggiurkan, yang membuat hidup kita jauh dengan Tuhan. Memang tidak salah dalam hidup kita orang percaya untuk menafkahi keluarga kita, untuk mencukupkan setiap kebutuhan keluarga kita. Tetapi yang Yesus maksudkan pada waktu itu di dalam firman Tuhan katakan bahwa janganlah kita terfokus kepada hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi firman Tuhan katakan bahwa marilah kita fokus kepada nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu kita fokus dalam kita melayani Tuhan, mencari Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat yang ke-33, firman Tuhan katakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Jadi segala sesuatu dalam hidup kita orang percaya, setiap kebutuhan kita, keperluan kita, setiap masa depan kita, setiap kesuksesan kita ada di dalam Tuhan. Sebab itu Yesus katakan bahwa janganlah kita fokus kepada hal-hal yang bersifat sementara, tetapi marilah kita sebagai orang percaya, marilah kita fokus kepada nilai-nilai yang Tuhan mau kita lakukan di setiap apapun yang kita kerjakan dalam kita melayani Tuhan. Di dalam ayat yang ke-20 firman Tuhan katakan bahwa tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Yang menjadi fokus kita dalam hidup kita orang percaya adalah kekekalan. Yang Yesus maksudkan dalam hidup kita orang percaya, marilah kita membangun keintiman, membangun satu persekutuan dengan Tuhan lebih erat, lebih mendekatkan hidup kita dengan Tuhan. Jangan kita terfokus kepada hal yang tidak baik, jangan kita terfokus kepada hal-hal duniawi. Sebab itu di firman Tuhan katakan bahwa di ayat yang ke-21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi hati kita, hidup kita, marilah kita fokuskan hidup kita, hati kita hanya kepada Tuhan. Karena ketika hati kita terfokus kepada hal yang lahiriah, terfokus kepada hal yang dunia tawarkan, kita tidak akan lagi terfokus kepada apa yang kita lakukan, apa yang kita fokuskan dalam kita melayani Tuhan. Sebab itu firman Tuhan katakan juga dalam ayat yang ke-24 berkata bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Di sini Yesus mengatakan bahwa ada dua hal yang harus kita ketahui, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi dalam hidup kita orang percaya bahwa apapun yang kita lakukan, mari kita utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan dalam setiap hidup kita orang percaya. Karena firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Jadi dalam hidup kita orang percaya, yang menjadi refleksi dalam hidup kita orang percaya bahwa marilah apapun yang menjadi pekerjaan kita, yang menjadi usaha kita, mari tetap kita dahulukan Tuhan, tetap kita andalkan Tuhan, tetap kita utamakan Tuhan dulu.
dalam setiap apapun yang menjadi pekerjaan kita. Dan ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita orang percaya, apapun yang kita kerjakan, firman Tuhan katakan, apapun yang menjadi usaha kita, apapun yang menjadi masa depan kita, firman Tuhan katakan semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Jadi yang menjadi fokus kita dalam hidup kita orang percaya, dalam kita melayani Tuhan, jangan kita terfokus kepada hal-hal yang bersifat sementara, tapi kita fokus kepada nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hidup kita orang percaya, bahwa mari terus kita membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, membangun iman kita supaya kita terus dibangun, kita semakin kuat dan kita menjadi kuat ketika dunia menawarkan, menawarkan hal-hal yang tidak baik, godaan-godaan yang masuk dalam hidup kita orang percaya. Kita menjadi orang yang kuat, orang percaya yang kuat. Ketika kita mendapat godaan, kita tidak lagi dapat terpengaruh karena kita membangun sebuah keintiman, sebuah persekutuan dengan Tuhan. Dalam hidup kita orang percaya, marilah sama-sama kita terus membangun sebuah keintiman dengan Tuhan, sebuah hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan di sini firman Tuhan katakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, firman Tuhan katakan, ketika kita mau memprioritaskan Tuhan, kita pasti akan mendapatkan dan semuanya akan ditambahkan kepada kita orang percaya. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu datang mengajarkan kepada kami Tuhan, kami orang percaya tetap fokus kepada Engkau Tuhan, membangun sebuah persekutuan dengan Engkau, keintiman dengan Engkau Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, biarlah kami tetap mempunyai iman yang tetap terfokus kepadamu Tuhan. Biarlah kami tetap mencari Engkau Tuhan, tetap setia kepadamu Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, usaha mereka, mata pencarian mereka. Biarlah Tuhan Engkau berkati buat berhasil. Inilah menjadi ucapan syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.